Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Zenia Salsabila dari Prodi Sastra Indonesia kelas A. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang karya sastra cerpen yang ditulis oleh Faisal Odang yang berjudul Di Tubuh Tara Dalam Rahim Pohon. Ya, itu. Kalian tahu? Kalau belum tahu, semoga ya. Dulu masyarakat Toraja meyakini bahwa getah dari pohon tara tersebut ialah sebagai ganti air susu ibu untuk bayi yang sudah meninggal setelah lahir ke dunia, untuk bekal dibawa ke alam sana. Begitu. Singkatnya, pada suatu hari ada sepasang suami istri dari kasta bangsawan. Mereka melahirkan sosok bayi laki-laki yang bernama Runduma. Si Runduma ini gak berlangsung lama. Ia setelah lahir meninggal dunia. Karena apa? Karena ayahnya pada saat itu stres. Karena apa? Karena ia memiliki hutang kepada pihak istrinya, keluarga istrinya, untuk membayar mahar tersebut. Karena kalau dari kasta bangsawan itu, pernikahan harus dilaksanakan secara mewah dan megah. Sepertinya si ayahnya Runduma ini belum mampu untuk melaksanakannya, dan dia berhutang kepada pihak keluarga istrinya tadi. Nah, dan pada saat stres tadi, ia tidak sengaja melakukan sepertinya kalau di zaman sekarang itu KDRT terhadap istrinya. Saat itu Runduma dalam dekapan istrinya tiba-tiba terpental dan mengakibatkan kematian pada saat itu juga. Begitu. Terus, dan setelah kematiannya Runduma ini, POV dari Runduma tersebut bertemu dengan teman dari kasta menengah, yaitu bernama Lola Toding. Iya, Lola Toding itu berasal dari kasta menengah, yaitu kasta pekerja. Dan Lola Toding pun bersenang-senang dan senang juga gitu loh bertemu dengan Runduma, dan menggantikan malam-malam yang penuh kesunyian yang kemarin-kemarin gak ada teman. Nah, begitu pada saat itu bertemu dengan si Runduma, namun tidak selama itu, akhirnya dia senang-senang juga. Dan pada akhirnya kesenangan itu hanya sementara seperti itu. Nah, pohon tara pun ikut senang karena mereka juga ikut senang. Setelah itu, POV dari kehidupan asli si ayahnya Runduma ini, setelah kematiannya Runduma, ia bekerja sebagai pemandu wisata gitu ya, pemandu wisatanya turis asing. Dan FYI, kagetnya itu dia juga memanjat pohon untuk mengambil tulang belulang bayi-bayi tersebut untuk dijual kepada turis asing senilai $. Untuk apa? Untuk membayar hutang kepada keluarga pihak istrinya tadi. Ya begitu. Namun lebih fun fact-nya lagi, yang diambil tulang belulangnya itu bukan si tulangnya Runduma, namun melainkan tulang teman dari Runduma tadi, yaitu yang bernama Lola Toding. Karena lebih mudah istilahnya gitu, karena kan dia kan berada di tengah dan si Runduma berada di paling atas karena dia kasta bangsawan, seperti itu. Dan si Runduma itu pun mengalami kesunyian pada saat itu dan malam-malam berikutnya, dan pohon tara pun merasakan kehilangannya. Dan pada saat itu juga pohon tara tersebut mengasihani kepada si Runduma yang baru saja telah ditinggal oleh temannya. Dan setelah itu, adat ini juga hilang setelah 1970-an, setelah agama-agama baru datang. Dan setelah itu ada yang sebagian masih percaya dan ada sebagian juga masih dan juga meninggalkan. Karena apa? Ya karena tadi agama-agama baru itu masuk untuk merubah suasana adat istiadat di sana. Dan istilah
ada yang mengandung anak moyang, itu juga masih ada, dan tidak meninggalkan kepada pindah atau istilahnya pindah ke agama baru juga ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.